adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Masta. Hari ini masih ditemani oleh teman-temanmu, yaitu Vida Saragi, Shalom. Keke Saragi. Shalom. Adik-adik, kita masih ibadah di rumah ya. Walaupun sudah 1 bulan kita ibadah di rumah, tapi tetap semangat. Apa kabarnya? Kalau nanti Kak Masta bertanya apa kabarnya, kamu boleh menjawab, karena Yesus besertaku, aku sungguh luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Vida, Keke, kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Karena Yesus besertaku, aku luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Karena Yesus besertaku, aku kita akan memuji Tuhan adik-adik sekolah minggu. Lagu kita yang pertama adalah Besarkan Nama Tuhan. Ini namanya, artinya besarlah nama Tuhan dalam kehidupanmu, karena memberkatimu setiap hari dan sudah memberikan kita kesehatan dan juga keselamatan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Marilah rayakan dan nyanyi, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Marilah rayakan dan nyanyi, rayakan. Marilah rayakan dan nyanyi. Mari rayakan sekali lagi. Marilah rayakan dan nyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut.
sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di sini di rumah-Mu yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu. Karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar, sambutlah kami, serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini, kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan kembali. Lagu kita ini sebagai lagu tantangan buat kita semua adik-adik sekolah minggu. Coba panggil orang tuanya. Kalau ada mama, kalau ada papa, panggil dulu. Panggil, ikut bergabung dengan kita. Mama, papa, opung juga boleh? Boleh. Bu juga? Boleh. Kakak, abang, siapapun yang ada di situ, ikut menyanyikan lagu ini sebagai lagu tantangan kita. Semua kalian boleh ikutan menyanyikan lagu ini dengan gerakannya. Lagunya gampang. Lagu biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Dan semuanya boleh memuji Tuhan. Sudah barbaris semuanya? Baik, kakak kasih waktu 5 detik. Ayo baris. 5, 4, 3, 2, 1. Kita nyanyikan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita coba sekali lagi ya. Ya semangat. Walaupun gerakannya banyak, tapi sukacitanya pasti lebih besar. Kita nyanyikan sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hai adik-adik, apa kabar? Pasti masih tetap luar biasa dan tetap semangat di dalam puji dan memuliakan Tuhan. Untuk hari ini, ayat kita Efesus 6 ayat 1. lagi. Efesus 6 ayat 1. Ini Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah
orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, kita buat dalam gerakan dan ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Mari adik-adik kelas besar, kelas 2B dan juga kelas remaja, kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah, Tuhan hadir dalam ibadah ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Persiapkan Alkitabmu, tapi yang utama adalah hati dan pikiranmu. Biarlah tertuju kepada firman Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, kasih hadirat-Mu saat ini.
kita bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu yang kita laksanakan secara online pada saat ini. Apa kabar semua? Sehat kan? Kalau tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menghafal ayat hafalan, nah saatnya lah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengangkat puji-pujian dan doa-doa kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk semuanya itu. Dan pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan urapi kami, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan Tuhan menguatkan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita baca Alkitab kita buka Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kakak bacakan sekali lagi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di sini jelas kita baca yang dididik itu adalah orang muda. Siapakah orang-orang muda itu? Adik-adik semua, itulah yang termasuk orang-orang muda. Karena itu menurut firman Tuhan yang kita baca barusan, yang dididik itu adalah adik-adik. Adik-adik sudah dibesarkan oleh orang tua, sudah dikasihi, dipelihara, dan dididik dengan hal-hal yang baik. Itu karena orang tua mengasihi adik-adik. Adik-adik juga menerima didikan dari sekolah, dari guru-guru. Adik-adik juga menerima didikan dari lingkungan adik-adik, dari teman-teman. Dari mana-mana pun kita bisa menerima didikan. Kenapa adik-adik dididik? Salah satunya adalah supaya adik-adik mendapatkan hikmat. Mari kita baca Alkitab kita, Amsal 29 ayat 15. Dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi tongkat dan teguran itu sebenarnya mendatangkan hikmat untuk adik-adik. Kenapa orang tua adik-adik menegur adik-adik, mendidik adik-adik? Itu supaya adik-adik berhikmat. Untuk apa lagi didikan yang diberikan oleh orang tua itu? Dalam Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi didikan yang adik-adik terima itu adalah untuk memberikan ketentraman kepada adik-adik, memberikan sukacita kepada adik-adik juga, kepada adik-adik dan kepada sekeliling adik-adik, lingkungan adik-adik. Untuk semua orang, adik-adik akan memberikan ketentraman dan memberikan sukacita karena adik-adik sudah menerima didikan. Dalam Ibrani 12 ayat 9, didikan itu juga perlu untuk memberi kita rasa hormat. Karena itu setiap minggu diajarkan mengenai titah-titah Tuhan, 10 titah Tuhan. Salah satunya adalah menghormati orang tua. Ya, titah yang kelima itu menghormati orang tua. Itulah salah satu arti didikan, supaya kita memberikan rasa hormat. Adik-adik semua, orang tua adik-adik itu mengajarkan
bagaimana hidup yang benar. Orang tua adik-adik itu pasti mengatakan tidak boleh berbohong, tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak baik. Misalnya ngomong-ngomong jorok, memaki-maki orang, itu pasti dilarang oleh orang tua kita. Itu semuanya diajarkan oleh orang tua adik-adik supaya adik-adik menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, tumbuh menjadi dewasa yang berbuah. Apa maksudnya berbuah? Kalau adik-adik lihat pohon yang ada buahnya, misalnya pohon mangga yang sudah masak, yang sudah matang buahnya, pasti adik-adik pengen mengambilnya dan menikmati buah mangga itu. Itu jugalah yang diharapkan orang tua dan Tuhan kepada adik-adik. Makanya adik-adik dididik supaya adik-adik berbuah, memberikan sesuatu kepada orang lain seperti buah mangga tadi. Kalau adik-adik punya talenta, mari bagikan kepada teman-teman adik-adik. Ajarkan teman-teman adik-adik. Kalau adik-adik mempunyai ilmu pengetahuan, kepintaran, mari ajarkan juga kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Sehingga semua di sekeliling adik-adik itu sama pintarnya dengan adik-adik. Sama bertalentanya dengan adik-adik. Itulah tandanya kita berbuah. Itulah juga yang diharapkan orang tua kita, yang diharapkan Tuhan kepada kita, supaya kita berbuah. Kita juga, adik-adik juga diharapkan untuk produktif. Selama masa COVID ini, kita dianjurkan untuk berada di rumah saja. Belajar dari rumah, berkebaktian di rumah seperti pada saat ini. Dan waktu kita pun lebih banyak di rumah. Untuk mengisi waktu-waktu kita menjadi anak yang produktif. Itulah gunanya didikan yang diberikan orang tua kita kepada kita. Kalau ada gitar misalnya, kita bisa belajar main gitar. Kalau punya pianika, mari belajar pianika. Kalau ada hal-hal barang-barang apapun yang ada di rumah, misalnya plastik, mari kita belajar untuk membuat bunga, membuat tas, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah melalui barang-barang bekas. Ya, seperti kakak juga di rumah selama masa COVID ini ada tikar yang kakak buat dari bungkus-bungkus. Itulah juga hasil didikan menjadikan kita jadi anak yang produktif. Dan adik-adik juga diharapkan pada masa tuanya nanti, pada saat dewasa nanti menjadi anak-anak yang berhasil. Itu semua bukan untuk siapa-siapa. Semuanya itu hanya untuk adik-adik sendiri. Keuntungannya ada pada adik-adik sendiri. Karena itu, jangan menolak didikan. Dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik menerima didikan, jangan ditolak. Terima dengan senang hati, sehingga adik-adik bisa mencerna, sehingga adik-adik berhikmat, dan adik-adik bisa menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berbuah dan produktif, dan kelak nanti akan berhasil. Itulah yang diharapkan dari bacaan kita pada hari ini, yang dikatakan tadi dalam Amsal 22 ayat 6, supaya masa tua adik-adik tidak akan menyimpang daripada jalan itu, tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Itulah perlunya didikan. Tuhan juga mendidik kita. Mari kita baca dalam Ibrani 12 ayat 5-6 dikatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
menghajar, bukan hanya mengajar, tapi menghajar orang yang dikasihinya. Karena itu, kalau adik-adik ditegur atau dihukum oleh orang tua karena kesalahan yang adik-adik buat, itu bukan karena orang tua kita membenci adik-adik, tapi karena mereka sangat mengasihi adik-adik. Tuhan saja menghajar orang yang dikasihinya. Itu juga lah yang dilakukan orang tua kita, terhadap adik-adik. Bagaimana supaya adik-adik bertumbuh menjadi baik, menjadi dewasa yang berbuah dan berhikmat. Dan Tuhan juga menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Memang anak itu namanya anak ya, harus dikasihi. Mengasihinya itu kalau memang adik-adik bersalah, ya harus dihukum. Bukan dibiarkan saja. Supaya kita juga menjadi belajar, mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Itulah gunanya didikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam Ibrani 12 ayat 10 dikatakan, Allah mendisiplin kita bagi kebaikan kita sendiri. Seperti yang kakak katakan tadi, semuanya itu untuk adik-adik, bukan untuk orang lain. Karena itu, terimalah didikan dengan sukacita. Supaya seperti apa kata firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, supaya pada masa tua kita, pada masa tua adik-adik, tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Itulah yang diharapkan. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada satu orang anak menerima 2 kotak dari Tuhan. Tuhan memberikan kotak kepada anak. Yang satu kotak berwarna emas, yang satu kotak berwarna hitam. Tuhan mengatakan, kalau ada hal-hal yang baik, masukkanlah ke kotak yang berwarna emas. Kalau ada hal-hal yang buruk, masukkan ke kotak yang warna hitam. Anak yang baik ini mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setiap hal-hal yang baik yang dia terima, dia masukkan ke kotak emas. Setiap hal-hal yang buruk yang dia terima, dia masukkan ke kotak hitam. Setelah beberapa lama, ditimbangnya lah kotak ini. Dia heran, kenapa kotak berwarna hitam ringan dan kenapa kotak berwarna emas berat. Dia katakan kepada Tuhan, ini kenapa Tuhan? Lalu Tuhan katakan, coba lihat kotak berwarna hitam. Kotak itu bolong di bawahnya. Setiap penderitaan, setiap hal-hal yang jelek yang engkau terima, itu saya tampung. Di kotak itu akan keluar dari bawah. Dan saya tampung semuanya. Sehingga engkau tidak merasakan penderitaan. Dan kenapa kotak yang berwarna emas berat? Karena setiap hal-hal yang baik yang engkau terima, engkau akan menghitung-hitung apa yang Tuhan berikan kepadamu. Itulah yang berada di kotak emas, sehingga semuanya menjadi berat. Setiap kali kita membuka kotak itu, kita akan menghitung apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah juga didikan yang diberikan orang tua kepada adik-adik. Semuanya itu untuk hal-hal yang baik. Karena itu, terimalah semua didikan dengan baik, sehingga apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini, yang diharapkan dari adik-adik, pada masa tuanya, adik-adik tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Mari kita berhikmat, mari kita berbuah, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami,
sehingga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita bersyukur hari ini ibadah kita sudah selesai dan kita bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Namun sebelum kita tutup dengan doa penutup, mari kita naikkan pujian kita sekali lagi. Bahwasanya kita akan terus mencintai Tuhan kita deep down in my heart. Setiap hari, sekalipun kita di rumah belajar, beribadah, kita tetap mengasihi Tuhan Yesus kita deep down in my heart. Ayo kita nyanyikan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kita tutup ibadah kita ini dengan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhurnami, Ase Torangganu, Semboi Dalano Nami, Salakana Tosa, Doham Hasomanami, Torang Ageruja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap sehat dan tetap di rumah saja ya. Yesus memberkati.